Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita, adalah dari Lukas pasal 12 mulai ayat 22 sampai ayat 34. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mereka tidak hidup dalam kekhawatiran. Ada beberapa hal yang Yesus mau ajarkan, kenapa mereka tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, dan apa alasannya juga mereka tidak perlu hidup dalam kekhawatiran.
Yang Yesus mau ajarkan adalah bahwa supaya mereka tidak hidup di dalam kekhawatiran, karena ketika mereka hidup dalam kekhawatiran, mereka akan bertindak salah, mereka akan berfokus salah, fokus mereka akan menjadi salah dalam perjalanan hidup mereka di dunia ini, di mana Yesus mau mengajarkan bahwa seharusnya fokus mereka adalah kepada kehidupan kekekalan. Itu sebabnya di ayat 31 sampai 34 Yesus mengajarkan di sana supaya mereka mengumpulkan harta di sorga untuk kehidupan kekal. Sedangkan kalau mereka hidup dalam kekhawatiran, maka fokus mereka adalah kehidupan sekarang. Saudara, ini juga jadi perenungan bagi kita. Hidup di dunia ini sebentar. Hidup ini begitu singkat. Dan setelah itu kita akan tinggalkan semua. Bayangkan saudara, jika hidup yang singkat dan sementara ini hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran, sehingga kita fokus dengan perkara dunia, kita berjuang keras mengerjakan dengan kekuatan kita apa yang bisa kita kerjakan di dunia ini, tetapi didasari oleh kekhawatiran akan kehidupan dunia ini, sehingga kita begitu fokus kepada hidup di dunia ini, perkara dunia ini, harta duniawi, kesuksesan dunia, dan sebagainya. Oke lah, akhirnya kita meraih itu semua, dan kita juga meraih kesuksesan. Setelah itu kita mati. Lalu apa? Setelah mati kita akan pertanggungjawabkan kehidupan kita, dan di sana kita akan menghadap kepada Tuhan. Apa yang akan kita terima di sana? Dan dengar saudara, orang-orang yang dipenuhi oleh kekhawatiran akan kehidupan di dunia ini akan fokus kepada kehidupan dunia ini. Itu sebabnya saat ini kita perlu belajar untuk tidak perlu khawatir tentang kehidupan dunia, supaya kita bisa fokus kepada kehidupan kekal. Biarlah hari ini saudara bekerja keras, biarlah hari ini saudara berjuang melakukan yang terbaik, tetapi ingat saudara bahwa perjuangan kita adalah kehidupan kekal, karena segala sesuatunya ini akan kita tinggalkan. Apakah kita tidak perlu sukses? Harus sukses. Apakah kita tidak perlu berhasil dalam usaha bisnis kita? Apakah kita tidak perlu kaya? Saudara harus sukses, saudara harus kaya. Supaya apa? Supaya saudara bisa berbuat banyak hal untuk kehidupan kekal. Tetapi kalau saudara dikuasai oleh kekhawatiran akan hidup di dunia ini, maka sekalipun saudara sukses, saudara tidak akan berbuat apa-apa untuk kehidupan kekal. Sekalipun saudara sudah menjadi kaya raya, saudara tidak akan berbuat apa-apa. Saudara akan tetap kikir untuk menabung sesuatu dalam kehidupan kekal, mempersiapkan sesuatu untuk kehidupan kekal. Itu sebabnya saudara, mari kita bebas dari kekhawatiran, supaya kita bisa fokus kepada kehidupan kekal. Dan memang firman Tuhan berkata bahwa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Apa alasannya? Kita lihat bersama-sama di ayat 22 tadi dikatakan, janganlah khawatir. Lalu kemudian ayat 24, di sana dia mulai memberi alasan. Ada 3 alasan, saya dan saudara. Setiap manusia sebenarnya tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Terlebih lagi saya dan saudara sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Ayat 24, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Di ayat 24 ini Yesus menegaskan tentang pemeliharaan Allah. Itulah alasannya sehingga murid-muridnya, saya dan saudara, tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Dia menegaskan, lihat saja burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak punya lumbung, tidak punya gudang menyimpan hasil tuaiannya, tetapi namun demikian dipelihara oleh Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu. Allah memelihara. Lalu kalimat terakhir Allah menegaskan, betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Kalau burung-burung itu pun dipelihara, dengar saudara, saudara yang jauh lebih berharga daripada burung-burung itu, saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Itu sebabnya kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Kita tidak perlu menyiksa diri dalam kekhawatiran, sehingga kita akan selalu fokus dan terlalu fokus untuk perkara dunia ini karena terlalu khawatir akan perkara dunia ini. Dengar saudara, Allah menegaskan bahwa Dia akan memelihara kita.
Allah punya berbagai macam cara untuk memelihara setiap kita. Saya punya kesaksian, saudara. Satu kali ketika saya merintis gereja ini yang saya gembalakan sekarang, lalu kemudian ketika saya merintis, mulailah ada anak-anak yang saya didik, mereka yang beribadah bersama saya. Dan satu kali ada seorang tua dari anak ini yang dia rindu untuk beribadah karena dia sering dikuasai oleh kuasa kegelapan. Saya berdoa dan dia dipulihkan. Dan waktu itu saya masih lajang, saudara. Saya merintis sekitar 4 tahun. Saya merintis, saya masih lajang. Saya sendiri di perintisan, sehingga saudara bisa bayangkan saya harus masak sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Tapi satu kali orang tua dari salah seorang anak ini menyuruh anak ini untuk mengantar makanan kepada saya di pagi hari. Dan ketika saya lihat itu cukup untuk makan pagi dan makan siang. Lalu kemudian malam-malam diantar lagi. Besoknya juga demikian. Besoknya juga demikian. Dan seterusnya, mereka tinggal letakkan di jendela rumah saya. Di situ ada meja dan dia letakkan di situ. Begitu terus, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Selama saya merintis dan ketika saya belum menikah, belum pindah ke gereja, dia lakukan itu sekitar 3-4 tahun. Saudara, burung saja dipelihara, apalagi hambanya. Burung saja dipelihara, apalagi saudara. Kita jauh lebih berharga daripada burung di udara. Dia pasti akan memelihara kita. Itu sebabnya jangan khawatir, supaya saudara tidak terlalu dikuasai oleh perkara dunia ini. Jalani hidup bersama Tuhan. Bebaslah dari kekhawatiran. Lalu yang kedua, alasan tidak perlu khawatir. Kalau yang pertama, karena Allah memelihara. Yang kedua, ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal itu? Ada 2 hal sebenarnya yang ditegaskan di sini. Bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Ketika kita khawatir sekalipun, nggak akan nambah apa-apa. Tidak akan menambah apa-apa. Jadi itu sebabnya kita tidak perlu khawatir, saudara, karena tidak akan menambah apa-apa. Kekhawatiran itu tidak akan menambah apa-apa. Kalau ada sesuatu yang bisa bertambah melalui kekhawatiran, mari kita khawatir bersama-sama. Tetapi Allah menegaskan di sini tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kalau kamu khawatir pun nggak ada sehasta pun yang tambah. Nggak ada sesuatu positif yang akan bertambah. Dan hal kedua yang perlu kita pikir, saudara, yang berkurang yang banyak. Kreativitas kita jadi berkurang karena dikuasai kekhawatiran. Kesehatan kita juga menurun karena dikuasai oleh kekhawatiran. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saudara, yang kedua, firman Allah ini menegaskan bahwa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Coba saudara renungkan dalam hidup saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Dan kemudian pergumulan itu menjadi alasan yang sangat mendasar untuk saudara hidup dalam kekhawatiran. Mungkin situasi keluarga, situasi anak-anak, situasi ekonomi yang sedang saudara alami saat ini menjadi alasan yang sangat masuk akal untuk saudara hidup dalam kekhawatiran. Tetapi coba kita merenung. Okelah, saudara akan memenuhi hidup saudara dengan kekhawatiran. Saya mau tanya sesuai dengan firman Tuhan, apa yang bertambah melalui kekhawatiran itu? Apa yang akan bertambah setelah saudara hidup dalam kekhawatiran? Tidak akan ada apapun yang tambah, saudara. Tapi saya mau tanya kembali, apa yang berkurang setelah saudara hidup dalam kekhawatiran? Coba cek kesehatan saudara, coba cek semangat saudara untuk bekerja, coba cek kreativitas saudara, inovasi saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebabnya hari ini jangan khawatir, lakukan saja apa yang menjadi bagian saudara. Hari ini saudara akan menjalani hari saudara, saudara berbisnis, saudara bekerja dan sebagainya. Kerjakan yang terbaik, selebihnya milik Tuhan, selebihnya bagian Tuhan. Karena kalaupun saudara hidup dalam kekhawatiran, tidak akan menambah apa-apa. Kemudian alasan ketiga, saudara, bahwa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Ayat 30 dikatakan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah.
Orang-orang yang tidak mengenal Allah hidup dalam kekhawatiran dan itu menjadi fokus mereka. Tetapi lihat saudara kalimat berikutnya, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Alasan ketiga kenapa saya tidak perlu hidup dalam kekhawatiran saudara, karena Bapa tahu bahwa aku memerlukan semuanya itu. Bapa tahu bahwa saudara memerlukan semuanya itu. Bapa sudah tahu apa yang menjadi kebutuhanku esok, lusa, dan seterusnya di masa depan. Bapa sudah tahu apapun yang menjadi kebutuhan saudara. Itu sebabnya saudara tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Saudara hanya perlu fokus kerjakan yang terbaik. Bahkan di ayat 31 dikatakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Bagaimana supaya apa yang menjadi kebutuhan saudara itu ditambahkan Tuhan? Jangan hidup dalam kekhawatiran, tetapi carilah kerajaan Allah. Carilah kerajaan, cari kebenarannya, cari pribadinya, maka saudara akan mengalami Allah memelihara karena Dia tahu segala sesuatu. Puji Tuhan saudara, sungguh indah firman Tuhan hari ini yang menegaskan kepada saya dan saudara bahwa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Dia berkata di ayat 22 saudara, dikatakan di sana, jangan khawatir. Alasan pertama, kita tidak perlu khawatir karena kalau burung-burung di udara pun dipelihara, saya dan saudara akan dipelihara. Kenapa kita tidak perlu khawatir saudara? Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Dan kenapa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran? Karena Bapa tahu apapun yang menjadi kebutuhan saudara, dan Dia akan memelihara, mencukupkan, bahkan menambahkannya jika saudara tidak hidup dalam kekhawatiran, melainkan saudara mencari Dia. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan semangat saudara untuk menjalani hari saudara di sepanjang hari ini. Lakukan segala aktivitas saudara dengan merenungkan firman Tuhan. Firman-Nya memberkati saudara. Tetap kuat, lakukan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu untuk bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Semuanya adalah anugerah Tuhan atas segala keberadaan kami, atas hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Dan atas semuanya itu ya Tuhan, kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Layaklah Engkau terima pujian, terima pengagungan daripada kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami akan memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu merendahkan diri, memohon berkat dan anugerah-Mu atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Hamba berdoa, biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Terlebih dahulu hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, di mana hari ini mereka akan memulai segala aktivitas mereka. Bapa di sorga, Engkau Allah yang tahu segala aktivitas anak-anak-Mu, dan Engkau Allah kiranya yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu dalam melaksanakan segala pekerjaan, aktivitas mereka, segala usaha mereka. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, jaga lindungi sertai mereka, bahkan berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Dan kiranya apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Engkau mengurapi mereka, mengurapi tangan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkatinya, sehingga anak-anak-Mu akan berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, karena mereka datang berserah kepadamu dalam mengerjakan segalanya ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan mengalami keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau kiranya yang menyertai anak-anak-Mu sepanjang hari ini.
dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mengalami kesaksian atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam segala aktivitas mereka hari ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati semua usaha anak-anak-Mu ya Bapa. Apakah mereka memiliki usaha sendiri ataupun mereka sedang bekerja di sana dalam usaha siapapun itu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu diberkati. Kalau itu usahanya sendiri, berkati usahanya sehingga usahanya akan berkembang ya Tuhan. Kalau itu dia bekerja di sana, biarlah anak-anak-Mu jadi terang, jadi saksi di sana, dan melalui kehadiran anak-anak-Mu bekerja di sana, apapun yang mereka kerjakan akan berkembang dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan orang-orang akan melihat anak-anak-Mu maksimal bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai juga Tuhan memberkati mereka dalam melakukan tugas mereka sebagai seorang pegawai ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang berdagang Tuhan memberkati. Apapun pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak melanggar firman-Mu, sekali lagi kami bermohon bersama, berkati semuanya usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa, berkati seluruh keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Ketika berkat-Mu melimpah atas keluarga anak-anak-Mu, maka mereka pun akan dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu dalam mereka melakukan pekerjaan mereka. Bagi yang suami, berkati istri dan anak-anak mereka. Bagi istri, berkati suami dan anak-anak mereka. Bagi orang tua, berkati anak mereka. Bagi anak, berkati orang tua mereka. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami gunakan waktu ini berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Berkati Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah bagi bangsa kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, kemajuan, perkembangan ekonomi yang semakin berkembang Kau nyatakan bagi Indonesia, sehingga semakin damai, semakin tentram, semakin maju bangsa kami. Kami pun mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua wakil-wakil rakyat, semua para pejabat, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu. Dan saat ini kami mau mengawali dan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.